Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Humas. Jadi kita kembali lagi dalam acara Jogo Surabaya Podcast. Kali ini kita kedatangan dua tamu, yakni dari Satbinmas Polrestabes Surabaya, yakni Ibda Siswanto dan juga Bribka Adi. Gimana kabarnya, Komandan? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa sampai di sini. Siap. Mas Adi gimana, Mas Adi? Alhamdulillah, ikhlas barokah. Ikhlas barokah. Oke, jadi Satbinmas Polrestabes Surabaya ini adalah salah satu fungsi yang berperan dalam rangka preemptif, preventif untuk melakukan pencegahan, terutama terkait dengan kenakalan remaja, kemudian aksi-aksi kriminal. Ini dicegah dulu melalui Satbinmas. Jadi kalau di Satbinmas Polrestabes Surabaya ini program-program unggulannya apa aja, Nek? Perkenalkan, kami dari Satbinmas Polrestabes Surabaya. Saya unit Binkamsa. Kami melakukan beberapa hal, langkah-langkah yang sudah kita jalankan untuk melakukan agar Surabaya ini aman dari kejahatan, baik kejahatan jalanan maupun kejahatan kriminal, yaitu melakukan Jumat Curhat. Jumat Curhat itu menerima curhatan dari warga sekitar, lanjut kita selesaikan bersama-sama 3 pilar. Ada dari kecamatan, Koramil, ada juga yang dari agama, KUA. Itu selain melakukan himbauan-himbauan Kamtipmas, kami juga menerima masukan dari warga. Akhirnya alhamdulillah Bimas Polrestabes Surabaya diterima di masyarakat Surabaya karena menjalankan kita keliling se-Surabaya setiap hari Jumat. Selain itu juga himbauan-himbauan Kamtipmas, yaitu melalui dari Babin Kamtipmas, kita himbau juga mengumpulkan para Babin Kamtipmas setiap hari Senin, selalu menghimbau kepada Babin agar melakukan semua kegiatan-kegiatan yang agar Surabaya ini aman, terkendali. Selanjutnya juga ada dari himbauan-himbauan lain yang tetap kita melakukan agar Surabaya ini aman. Demikian. Siap, oke. Jadi untuk program Jumat Curhat sendiri ini, Dan, nah ini dilaksanakan di mana dan tepatnya? Yang selama ini sudah dilakukan yaitu di tempat-tempat balai RW, kelurahan, yang untuk berkumpulnya masyarakat sekitar situ bisa menampung aspirasi-aspirasi dari warga. Kemarin juga ada dari warga itu yang daerah pelosok di Surabaya Barat, ada masukan tentang sonhorek. Alhamdulillah ini waktu ini himbauan-himbauan itu pas waktu itu di sana juga ada kegiatan itu, akhirnya bisa menghimbau. Di wilayah Surabaya Barat kan masyarakatnya masih identik dengan itu. Lanjutnya ada masalah perjudian di daerah-daerah itu, di yang Surabaya Barat juga ada perjudian-perjudian lain. Itu alhamdulillah bisa sudah diantisipasi dengan 3 pilar setempat. Demikian. Siap. Mengenai sonhorek sendiri itu kan sudah ada himbauan dan larangan dari Polda Jatim, ya, Dan? Betul. Tapi kalau di Surabaya sendiri memang ada itu? Dari Wali Kota Surabaya kita menggandeng waktu itu dari kecamatan, sudah juga nyambung dengan apa yang dilakukan oleh pihak polisian, khususnya polisi Polrestabes Surabaya. Sudah nyambung, sudah sama himbauannya juga tentang diantaranya sonhorek tersebut. Karena warga sekitar itu juga merasa resah dengan suaranya yang begitu keras, sehingga kita melakukan himbauan. Alhamdulillah warga sekitar banyak yang menerima. Terus yang melakukan hal itu, alhamdulillah waktu itu juga sudah datang, sudah mengiyakan. Sepakat dengan 3 pilar saat itu. Siap. Demikian. Oke. Untuk Mas Adi sendiri nih, Mas Adi, ini kan kalau di
kita lihat di malam hari Surabaya itu terkadang ada juga gangster, kemudian aksi-aksi balap liar yang itu ternyata dilakukan oleh para pelajar, usia-usia pelajar. Itu apa sih yang sudah dilakukan Satbinmas untuk mengantisipasi itu, Mas Adi? Terima kasih Pak Isma. Untuk kegiatan-kegiatan Binmas itu untuk khususnya penanganan balap liar dan gangster yang dilakukan oleh remaja, alhamdulillah sudah seiring sejalan dengan programnya Pak Wali Kota, yaitu dengan penerapan jam malam. Jadi kita saat ini memfokuskan untuk melaksanakan binluh di setiap Babin Kamtibmas. Itu kita perintahkan dari Binmas itu untuk memberikan himbauan tentang jam malam. Jadi pengawasan melekat pada anak di jam malam itu sangat dibutuhkan, karena pelaku gangster maupun balap liar itu usia-usia remaja, jadi usia SMP sampai menjelang SMA. Jadi pelaksanaannya selain dengan binluh, kita juga meningkatkan sistem keamanan swakarsa dengan menghidupkan kembali Satkamling, yang tentunya budaya cangkruan itu menjadi budaya Surabaya, warga Surabaya. Jadi kita hanya menghidupkan lagi Satkamling dengan warga sekitar yang menjaga supaya lingkungan masing-masing itu tetap terjaga keamanannya. Situasi Kamtibmas terkendali di kota Surabaya. Terima kasih. Berarti melalui para Babin Kamtibmas ya. Betul. Yang mereka betul. itu terjun langsung ke kampung-kampung, Betul. ke skala RW untuk memberikan edukasi terkait dengan aksi-aksi seperti gangster, balap liar. Tentu melalui orang tuanya ya, pendekatan Betul. melalui orang tuanya Iya. ya. Kalau itu kemana? Kalau di sekolah-sekolah sendiri apa Satbinmas juga turun ke sana? Betul, itu dilakukan sewaktu-waktu, bahkan itu sudah ada jadwalnya, seminggu sekali ke sekolah-sekolah, himbauan ke sekolah-sekolah agar jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar baik peraturan maupun perundang-undangan. Sudah dilakukan ke sekolah-sekolah. Ada unit khusus yang melakukan, tapi kita Binmas Polrestabes Surabaya secara bersama-sama melakukan himbauan ke sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat SMP, SMA gitu. Iya, SMP, SMA, SD juga ya. SD juga. Ya. Oh, SD iya, juga iya. demi. Oke, jadi mungkin sebagai penutup ada nggak, Komandan, saran atau imbauan kepada masyarakat khususnya untuk pencegahan aksi-aksi kriminalitas untuk menjaga kondusivitas kota Surabaya? Pesan dari Satbinmas Polrestabes Surabaya yaitu tentang keamanan berkendara. Taati peraturan perundang-undangan lalu lintas di jalan agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Selanjutnya para orang tua agar menjaga anak-anaknya jangan sampai jika keluar tidak izin ke orang tuanya. Demikian himbauan dari kami. Oh, siap. Mungkin Mas Adi ada tambahan, Mas Adi, terkait imbauan kepada masyarakat, Mas Adi. Siap. Yang satu adalah ada dua aja yang diimbau. Ini sekarang kan keopenan masyarakat untuk dengan tetangga satu sama lainnya ini kan sekarang ini kurang. Saya menghimbau agar sesama tetangga itu agar saling berkomunikasi dengan intensif. Jadi itu nanti bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah masing-masing. Yang kedua, perhatikan anak. Untuk para orang tua, anak yang di masa-masa remaja ini adalah masa labil, supaya dia mendapatkan kasih sayang maupun pengawasan yang melekat setiap malam. Jangan dibiarkan anak itu tidak jelas mau mainnya kemana, karena sumber dari kegiatan-kegiatan yang negatif itu bersumber dari orang tua atau pola asuh orang tua kepada anak. Demikian, itu aja. Terima kasih. Siap. Jadi Sobat Humas, kita di kepolisian khususnya Polrestabes Surabaya ya, ada fungsi Satbinmas ini sebagai fungsi preventif. Kalau misalkan penindakan atau represif itu ada dari fungsi reskrim, dari fungsi sabara ya. Tujuan dari Satbinmas ini adalah untuk mencegah. Jadi memberikan himbauan secara langsung di
kampung-kampung, di sekolahan atau di masjid dimanapun ya Komandan ya, Iya. untuk mencegah adanya aksi kriminalitas. Jadi kepolisian nggak hanya menangkap tapi juga menghimbau secara langsung ya Komandan ya. Terima kasih Komandan dan Mas Adi ya. Sama-sama. Komandan atas waktunya, semoga bermanfaat. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Satbinmas, ada akun Instagram Binmas Restabes Surabaya. Restabes Surabaya ya, jangan lupa di follow juga. Terima kasih Komandan sudah hadir. Kalau kalian ada usul, saran, masukan, silakan tulis di kolom komentar. Wani Joko Surabaya.